Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook, What's on your mind? Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberkati dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, saat ini aku sudah ditemani oleh Pendeta David Zebedeus. Pendeta, apa kabar Pendeta? Halo. Udah lama ya Pendeta nggak ketemu. Pendeta sempat makin sibuk ya. Iya lumayan Pendeta, ya. Tapi kayaknya Pendeta juga semakin sibuk. Sama-sama ya, Habis ya. Ulang tahun juga kan Pendeta. Selamat ulang tahun Pendeta. Kalau teman-teman ada yang mau mengucapkan ulang tahun silahkan di kolom komentar di bawah Pendeta. Apalagi ini bulan Agustus. Bulan Agustus ya Pendeta. Kemerdekaan juga. Makanya baju kita nih merah putih. Makanya tiap ulang tahun memang edisinya selalu mau merah putih ya Pendeta. Ulang tahun Indonesia juga. Ulang tahun Indonesia. Jadi menyambut kemerdekaan Indonesia, semoga teman-teman juga tetap semangat karena melanjutkan semangat dari pahlawan-pahlawan yang telah mendahului kita. Dan jangan mager, jangan galau. Iya, jangan galau. Harus tetap move on dan semangat. Oh, tetap move. Ya, betul Pendeta. Jangan lupa kalau kata Presiden Soekarno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, tapi bukan berarti tidak move on. Yes, itu penting. Karena seringkali orang ingat sejarah, tapi jadinya terjebak di masa lalu. Terjebak masa lalu. Tapi ini bukan curhat. Iya, ini bukan curhat. Tapi teman-teman, sebelum kita memasuki episode kali ini, ada 3 hal yang aku ingin ajak teman-teman untuk lakukan. Yang pertama adalah subscribe dan follow seluruh sosial media dari Hope Channel. Yang kedua apa, Pendeta? Ya, jangan lupa juga untuk share kepada teman-teman ya. Dan berikutnya pasti kalau ada usulan doa atau bahkan topik yang ingin disampaikan, bisa ditulis di kolom komentar dalam video ini. Dan semoga apa yang nanti dimasukkan atau diusulkan oleh teman-teman semua, itu bisa kita pelajari dan kita bagikan. Dan bahas bareng-bareng di Facebook ini ya. Betul sekali Pendeta. Nah Pendeta, sebelum kita masuk nih ke episode kita kali ini, kita kan akan membahas suatu tokoh. Sebetulnya udah banyak yang tahu sih Pendeta. Iya, gitu. Cuman ini berkaitan dengan percintaan ya. Yes. Aku mau tahu Pendeta, hal terbucin apa yang pernah Pendeta lakukan? Wah, ini dia di nih. masa lampau. Sebelum nanti Yana juga kasih pengalaman ya. Okay, Tapi kalau bicara tentang bucin ya memang dengan mantan pacar saya ya. Yang sekarang jadi istri. Sekarang jadi istri Pendeta. Oke. Bukan mantan-mantannya. Bukan mantan-mantan yang lain ya. Ya. Mantan pacar yang telah menjadi istri. Oke. Jadi dulu waktu kami kuliah, ketepatan kuliah saya di lumayan jauh juga sih, di Thailand, istri di Filipina. Nah pada saat itu kami karena mau pisah nih, LDR kan biasa. Betul. Jadi istri saya mengambil tiket atau membeli tiket yang sama harinya dengan saya. Oh sama harinya. Sama harinya. Keberangkatannya sama ya? Keberangkatan di hari yang sama. Tapi karena biasanya tiket yang affordable itu kalau Filipina tengah malam ya. Itu sekitar jam 12 gitu. Saya kemudian ambil tiket yang affordable juga tapi di siang hari. Oh jadi beda nih ya, malam dan siang nih. Siang. Ya. Jadi saya harus stay dulu, tapi istri saya udah atau waktu itu pacar kan. Dia harus pergi duluan, tapi saya harus stay di airport demi cinta. Oh, jadi berpisahnya di airport. Berapa belas jam tuh Pendeta stay di airport? Karena tengah malam dan siang kan? Bener banget. 12 jam sampai Pendeta? 12 jam, kira-kira sekitar gitu ya. Wah, stay di airport. Jadi udah kayak di ADC ya. Oh iya, Angga menjemput cinta. Tahu. Jadi itu mungkin hal terbucin. Itu hal terbucin ya Pendeta. Selain dari hal-hal lainnya mungkin ya udah agak-agak lupa tapi itu yang itu yang masih Pendeta. Itu masih tadi. Oke. Yana dulu nih, apa nih? Aduh, Pendeta masih ya. Kalau aku nggak mau ceritain aku kali ya, agak gengsi sedikit. Aku mungkin pasangan aku ya, aku dia kita juga LDR Pendeta. Kita juga LDR dan saat ini dia di Morowali di Sulawesi Tengah dan dia punya keluarga itu di Magelang. Jadi Magelang dan di Bandung. Jadi sebetulnya kalau dia cuti dia seharusnya pulang ke keluarganya kan. Jadi lumayan ini ya, jauh juga ya. Jadi jauh. Udah LDR ketemu sebentar. Lalu dia akhirnya bela-belain cuma berapa jam ya? Cuma nggak lama, nggak nyampe 12, nggak sampai 24 jam pokoknya Pendeta di Jakarta. Cuma mau ketemu aku dan langsung subuh-subuhnya tuh langsung ke Bandung. Jadi dia hari itu datang ke Jakarta, hari itu langsung ke Bandung dan beberapa hari setelah itu langsung ke Magelang. Inilah contoh pejuang LDR. Pejuang LDR dan pejuang cinta ya. Pejuang cinta. Tapi untuk pacarnya untuk dia ya belum ya. Aku mungkin masih belum. Masih belum ya. Tapi Pendeta kita akan bahas tentang itu tokoh Alkitab yang bucin juga ini. Dan ini berhubungan banget dengan cinta ya. Dengan cinta. Ya. Dan semoga nanti kita bisa mendalami lebih dalam lagi karena pasti semua di antara kita memiliki orang terkasih, orang tersayang. Tapi bagaimana kita belajar
untuk belajar dari tokoh ini. Seharusnya teman-teman udah tahu sih ini kita mau bahas siapa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Balik lagi di Facebook, What's on Your Mind. Pendeta tadi kita udah sama-sama sharing ya, Pendeta. Betul, pengalaman tentang bucin atau jadi budak cinta ya, Pendeta. Padahal udah merdeka kita nih masih jadi budak cinta. Tapi seringkali suka juga ya. Karena saking sayangnya ya, Pendeta. Nah, kita langsung masuk nih, Pendeta, ke pembahasan kita, tokoh kita kali ini. Ya. Kalau boleh tahu siapa? Kita kasih tahu ke teman-teman siapa yang akan kita bahas. Spill nih ya. Iya, kita spill. Tokoh yang akan kita bahas pada hari ini adalah Lea, oke. Jadi mungkin teman-teman sering dengar juga ya cerita tentang Lea, dan kita tahu bahwa dia adalah putri sulung dari Laban, dan dia adalah salah satu istri dari Yakub juga. Nah, cerita tentang Lea ini memang kita temukan dalam buku Kejadian, khususnya 29 dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat Lea nih kan, dan teman-teman semua, kita sering lebih memfokuskan kepada Yakubnya atau kepada Rahelnya. Karena memang dua tokoh ini yang lebih ditonjolkan dan lebih disukai, dalam tanda kutip ya. Karena mereka pada akhirnya saling menyayangi. Yakub juga sebenarnya sangat menyayangi Rahel, dan memiliki dari Rahel ada 2 orang anak, mereka memiliki Yusuf dan juga Benyamin. Dan kita tahu bahwa Yakub lebih bisa dibilang menyayangi mereka ya, prefer gitu, preferensinya lebih kepada Rahel dan juga anak-anaknya itu Yusuf dan Benyamin. Padahal Yakub kan ada 12. Iya, anaknya ya. Anaknya kan ada banyak, ditambah 1 orang perempuan yaitu Dina. Dan kalau kita lihat cerita tentang Lea, sebenarnya kita bisa dibilang terselubung nih ceritanya Lea untuk kita bisa dalami, karena ada 4, kalau bisa dibilang 2 istri dan 2 gundiknya Yakub yang saling bersilangan gitu ya, istilahnya ceritanya itu saling ditimpa, lalu kemudian cerita lagi ada kompetisi yang kemudian tidak bisa didamaikan di dalam satu keluarga. Memang satu istri yang menjadi keharusan untuk Tuhan minta kepada anak-anaknya kan, kamu tidak boleh mengambil istri lebih dari 1. Tapi kalau dibilang ini budaya juga ya. Ini budaya dan adat istiadat yang kemudian Yakub tidak menerima atau tidak mengambil bagian yang lain. Dan kalau kita coba lihat latar belakangnya, memang cerita ini dimulai dari Yakub yang memperdaya siapa ya? Ayahnya, yaitu Ishak. Ishak kemudian ditipu, Ishak kemudian disangkal untuk memberikan hak kesulungannya. Padahal hak kesulungan itu harusnya diperoleh oleh Esau, kakaknya Yakub. Nah, waktu Yakub kemudian lari dan kabur dari rumah orang tuanya, dia pergi ke rumah Laban. Pamannya. Orang kan berpikir, wah, kok dia mau menikahi Rahel yang merupakan kalau bisa dibilang sepupu ya, karena itu kan anak dari pamannya. Tapi inilah pengertian dari orang zaman dulu yang kalau bisa dibilang istilah sekarang nih kerennya ya, di suku Batak juga pariban. Betul. Jadi ini paribannya Yakub sebenarnya. Dan akhirnya Yakub jatuh hati kepada Rahel, tapi putri sulungnya itu adalah Lea, bukan Rahel. Nah, kita bisa temukan perbedaan ini di dalam Kejadian 29, kita baca dulu ayat 16 dan 17 ya. Kita lompat dulu ayat 16 dan 17, lalu nanti kita balik lagi ke sebelumnya. Ya, Anda boleh baca. Kejadian 29 ayat 16. Ya, 16 sampai 17. Dan 17, oke. Kejadian 29 ayat 16 dan 17. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Jadi Lea yang seharusnya menikah duluan karena dia adalah putri sulung ya. Ini secara tradisi sebenarnya. Tapi banyak keluarga, banyak orang juga yang masih memegangnya saat ini, sampai saat ini. Nggak boleh tuh kakak dilangkahi istilahnya gitu kan, apalagi yang perempuan sama adik-adiknya. Kalau kita lihat, Lea tidak disukai atau tidak
dicintai oleh Yakub. Iya. Yakub ingin untuk menikahi Rahel. Tapi ada deskripsi dari karakter atau bisa dibilang juga parasnya Lea. Lea tadi dikatakan oleh Yana tidak berseri matanya. Ini banyak orang yang menginterpretasi ya, apa artinya tidak berseri matanya. Ada yang bilang memang malas, ada yang bilang tidak berseri matanya ini juga paras cantiknya itu tidak seperti Rahel. Ada juga yang mengatakan bahwa dia bersahaja sebenarnya. Bersahaja itu seperti bisa dibilang ya orang rumahan aja gitu. Orang rumahan, dia hanya ada di rumah lalu kemudian melakukan pekerjaan rumah, tidak seperti Rahel yang mungkin glowing ya. Kalau aku dulu ngiranya ternyata Lea tidak berseri matanya itu maksudnya jutek. Jutek ya? Itu bisa juga salah satu terjemah atau salah satu penafsiran yang kemudian orang percayai. Tapi terlepas daripada itu, Lea memang bukan pilihan pertama. Iya, betul. Lea bukan opsi yang kemudian, waduh, ini cinta bertepuk tangan. Memang Lea pada awalnya tidak mengatakan apa-apa. Tapi karena ya Anda bisa bayangkannya, dua perempuan yang berada di satu rumah, kakak beradik, tapi ternyata yang dicintai Rahel, bukan Lea. Dan Yakub datang ke situ memang untuk lari. Dia akan mencari perlindungan, mencari tempat untuk dia bisa terhindar dari kakaknya Esau dan juga ayahnya Ishak. Tapi kemudian ketika dia ingin menikahi Rahel, ada syaratnya. Syaratnya Laban itu kerja 7 tahun. Kerja 7 tahun. Itu kurang bucin apa? Bentuk bucin luar biasa sih ternyata 12 jam, ya aku 7 tahun. 7 tahun. Kalau 7 tahun nggak kebayang. Tapi di dalam pikiran Yakub, saya itu kerja demi Rahel. Dan kalau coba kita lanjut baca ayat 18 dan 19, Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi sebenarnya kalau kita gali lebih dalam dan pakai logika kita juga, Yakub itu datang untuk mencari perlindungan. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya apa-apa karena dia seorang yang sedang kabur, istilahnya kan. Nah, tawaran dari Laban ini juga menguntungkan Yakub karena dia kan tidak punya tempat apa-apa. Keluarganya kalau bisa dikatakan sangat marah kepadanya karena dia menipu. Yakub kemudian meminta perlindungan, tapi juga masih bagian dari keluarga dia karena ini tempat pamannya kan Laban. Karena dia suka kepada Rahel, dia mau melakukan sesuatu demi tempat tinggal itu juga dan demi cintanya kepada Rahel. Jadi dia bisa, dia lihat terus Rahel kan setiap hari, waduh, dia hitung mungkin kan setiap tanggal, setiap bulan, di kalender dia tandai, wah ini sudah mau mendekati, waduh sudah 6 tahun lebih, mungkin, mungkin gitu. Ya, jangan sampai 7 tahun juga. Aduh. Amin. Kita bisa lihat bagaimana perjuangan dari Yakub untuk Rahel. Dan apa yang dikatakan di ayat 20 juga. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Ini dia nih. Beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi terlepas dari apa yang terjadi di antara Lea dan Rahel, memang yang ditonjolkan itu lebih kepada cintanya Yakub kepada Rahel. Tapi yang menariknya, Yakub itu tidak pernah menghitung tahun. Dia merasa ini seperti beberapa hari saja. Dan konsep yang Yakub berikan, pemikiran dia pada saat dia berada di rumah Laban itu adalah memang untuk mencari, kalau bisa dalam tanda petik, kehidupan yang lebih layak dibandingkan bersama dengan rumahnya atau di keluarganya. Laban ini karena masih pamannya juga, dia mau untuk mengabdi kepada Laban karena cintanya kepada Rahel. Dan di mana Lea kemudian di sini? Lea belum dikatakan apa-apa, belum ada bagiannya. Tapi karena dikatakan bagaimana saya bisa mendapatkan Rahel padahal dia adalah putri bungsu, pertanyaan Yakub inilah yang kita bisa lihat, wah ini cinta yang rumit sebenarnya. Ada perjuangan,
dan Laban memanfaatkan itu dengan baik. Ini kalau kita bisa, wah cerdik juga nih Laban, karena dia pamannya, tetapi dia mau ada orang yang bekerja untuknya. Dia tahu juga bahwa Yakub ini adalah orang yang ya bisa dikatakan pandai gitu dalam tanda kutip, karena arti kata Yakub juga sebenarnya penipu ya. Dia menipu ayahnya, tapi dia kemudian diperdaya juga oleh pamannya. Jadi ini seperti ya bisa dikatakan karma atau deja vu. Iya betul. Jadi hal yang berulang tapi kemudian dialami oleh Yakub terhadap Laban. Nah ini dari bagian pertama yang kita lihat sebelum kita bergerak lebih jauh lagi ya. Nah kita lihat bahwa dari awal memang yang dicintai oleh Yakub itu bukannya Lea tapi Rahel. Gimana menurut Yana? Kalau menurut aku sih pendeta, ini dari selain yang pertama, Yakub itu bucinnya luar biasa ya. Bucinnya luar biasa. 7 tahun dijadikan cuma beberapa hari saja. Tapi coba ya pendeta, bucinnya itu misalnya nih kayak kalau di kehidupan kita sehari-hari kayaknya kan pendeta bucinnya tuh 12 jam ya. Aku bucinnya berapa? Aku bucin nggak ya? Aku nggak tahu deh. Itu juga bucinnya dia ya? Iya bucinnya dia. Bukan bucin aku tadi yang aku share. Kayak kalau misalnya itu diaplikasikan dalam kehidupan kita gitu pendeta. Karena cinta terhadap Rahel dia bisa jadi 7 tahun. Coba kita di dalam kehidupan kita juga memiliki cinta yang luar biasa kepada Tuhan. Kayaknya melakukan apa saja yang apalagi banyak di Alkitab kan sebetulnya bukan larangan, sebetulnya karena Tuhan mengasihi kita supaya jangan sampai kita memasuki pencobaan yang menjebak diri kita sendiri. Mungkin kalau misalnya kita juga punya cinta yang besar, cinta yang bucin banget, tapi bukan terhadap orang lain, tapi terhadap Tuhan, kita juga bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan tanpa ya kayak hal yang biasa aja, nggak ada rasa beban. Terkadang, apalagi ya anak-anak muda mungkin untuk datang ke gereja aja, apalagi anak-anak rantau nih, anak-anak rantau biasanya, aduh karena udah capek banget kerja apa segala macam. Jadi ke gereja jadi malas ke gereja, di rumah aja ada kok tayangan Hope Channel gitu kan, padahal masih bisa ke gereja mungkin. Kalau melihat ke arah situ ya, kita seringkali menganggap apa yang Tuhan kehendaki atau Tuhan inginkan itu sebagai beban. Iya betul banget. Nah ini yang kalau saya bisa memberi masukan juga kepada teman-teman semua, terlebih yang orang-orang muda. Iya. Kita bisa melihat kehendak Tuhan itu seperti kalau bisa dikatakan suatu yang menyenangkan. Iya. Berarti dimulai dari mindset kita. Iya. Mindset dari Yakub waktu dia tahu, wah harus 7 tahun ya, waduh gimana ya, mending saya pergi dulu lah kalau kayak gitu. Iya. Daripada saya bisa kayak begitu gitu kan. Nanti saya balik lagi, nanti saya pikirkan gimana selanjutnya pilihannya. Tapi tidak, untuk Yakub karena dia mencintai Rahel. Sekarang pertanyaan memang apakah kita mencintai Tuhan dengan sesuatu atau paradigma yang menyenangkan. Iya. Kalau kita mengatakan sudah, wah beban ini, sudahlah nggak usah lah gitu ya, baca Alkitab, berdoa itu sudah jadi beban, itu berarti kapanpun dan dimanapun kita berada hubungan bersama dengan Tuhan itu akan menjadi berat, akan menjadi beban yang tidak akan pernah bisa kita angkat. Justru kita akan semakin tidak menyenangi apa yang Tuhan inginkan dan justru menjadi kesusahan. Nah, kesusahan ini yang kemudian sulit lagi untuk diubahkan. Kalau kita lihat sebenarnya Yakub dan Rahel pada waktu itu belum mengikatkan hubungan apa-apa. Mereka masih sebatas saling mengenal satu sama lain selama 7 tahun. Kalau kita kemudian lanjut bacakan kembali ke ayat tadi juga ya, di 21 khususnya ya. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu. Jadi ini masih bakal istri. Sebab jangan waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia. Ayat 22 apa katanya? Ayat 22, lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tapi di 23, pada waktu malam diambilnya Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Ini kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan menghampiri dia. Tapi banyak sekali terjemahan ataupun kata yang berarti menghampiri itu berarti memiliki hubungan seksual. Jadi hubungan suami istri. Karena
Yakub tahu bahwa ini adalah istrinya, sudah dibuat pesta, dibuat undangan. Memang pelajar-pelajar Alkitab pun masih mencoba untuk menjelaskan lebih lanjut ya apa yang dimaksud dengan pesta pernikahan, tapi kok waktu malam pertama ini kan beda orangnya. Apakah Yakub tidak pernah melihat sama sekali sosok wanita ini sampai kemudian mereka bersama, atau kemudian memang sudah dirancang seperti itu sehingga Yakub baru sadar hari berikutnya. Yang menjadi permasalahan adalah Yakub sudah bekerja 7 tahun lamanya. Dia menagih janji dari Laban, tapi ternyata ujung-ujungnya bukan Rahel, Lea. Jadi ini seperti apa ya? Di-prank itu dia, di-prank. Kita sudah bekerja sedemikian rupa, Yakub sudah berjuang, tapi ujung-ujungnya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa yang kemudian, ini ceritanya berlanjut lagi ya. Yana boleh baca ayat 24 sampai 25. Oke. Kejadian 29 ayat 24 dan 25. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Ayat 25. Tetapi pada waktu pagi, tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Jadi bisa juga disimpulkan di sini bahwa Yakub marah, Yakub sangat tidak menerima apa yang Laban lakukan, tapi dia juga di waktu yang sama mengingat apa yang dilakukan kepada ayahnya. Nah, ini yang jadi masalah. Ternyata seperti bumerang ya, itu berbalik kepada Yakub sendiri. Dan pada saat Yakub menyadari hal itu terjadi, apa yang kemudian dikatakan oleh Laban? Ayat 26. Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Loh, kok nggak dibilang dari awal gitu kan? Kok nggak dibilang dari pertama kali Laban menawarkan Rahel kepada Yakub? Kok baru dibilang sekarang? Ayat 27, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu. Jadi 7 tahun itu digenapi lagi 7 hari setelah menikah. Ya. 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja padaku 7 tahun. Jadi berapa totalnya? 14. Tambah 7. Tambah 7 lagi. Tapi 7 tahun itu dia sudah peroleh Rahel, supaya dia kemudian bekerja 7 tahun lagi. Nah, ini perjanjian di antara Yakub dan juga Laban. Gimana kita bisa melihat cerita ini dari pengalaman kita saat ini? Minimal sebelum nanti kita bergerak pada Lea lagi, karena Lea belum banyak bicara nih, Lea betul, masih disorot nih. Seringkali apa yang kita inginkan, dambakan, itu belum tentu kita bisa peroleh. Di dunia yang rusak dan tidak sempurna ini kan, kalau Yana berjuang keras, wah mau dapat cuan, wah mau dapat, tapi ternyata ada prank, ada musibah, ada hal yang tidak kita bisa lakukan di luar kendali kita. Ternyata Tuhan masih punya rencana untuk itu. Dan apa rencana Tuhan untuk Lea dan juga untuk Yakub, bahkan Rahel? Di tengah, ini bukan hanya cinta segitiga ya, tapi cinta yang berbagai segi. Karena nanti masuk lagi juga ada gundik-gundiknya Yakub, ada juga anak-anaknya Yakub yang semakin complicated, menyebabkan keluarga ini bisa dibilang disfungsional. Tapi dari keluarga disfungsional ini lahirlah keturunan Israel. Dan keturunan Israel ini yang akan kemudian jadi keturunan Mesias. Dan dari sini kita bisa lihat teman-teman sekalian, dan Yana, kita hidup di tempat atau dunia yang disfungsional. Keluarga kita tidak sempurna, keluarga kita memiliki banyak kekurangan, dan seringkali dengan cinta, keinginan, hasrat untuk memiliki, itu tidak dapat kita peroleh dengan cara yang kita inginkan. Seperti Yakub juga. Yakub menginginkan Rahel berjuang. Pas dia lihat Lea. Bahkan ya, Lea ini plus Zilpa. Karena dikasih juga gundiknya kan. Jadi ini bukan hanya kamu mau membeli jeruk, ternyata kamu dapat durian plus dengan buah yang lainnya gitu, yang bukan kamu inginkan, bukan jeruk. Ini yang terjadi kepada Yakub. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita, minimal dari ayat ini sebelum kita nanti bergerak ke ayat selanjutnya tentang Lea, apa yang kita peroleh, apa yang kita inginkan belum tentu apa yang kita peroleh. Apa yang kita dambakan belum tentu apa yang kita terima. Karena Tuhan memiliki rencana lain. Dan ini yang terjadi kepada
Lea bersama dengan Rahel juga. Biasa ternyata. Ini baru segmen kedua nih, baru belum apa-apa nih, ternyata pesannya sudah banyak sekali untuk kehidupan kita. Tapi teman-teman jangan kemana-mana, kita masih akan bahas tentang Lea. Lea tuh baru sedikit ya, baru sedikit. Ini baru latar belakangnya. Masih sedikit sekali. Kita akan kembali membahas lebih dalam lagi tentang Lea. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Ternyata tadi kita sudah sampai di Yakub itu akhirnya mendapatkan Lea. Benar ya. Terus dia harus mendapatkan sudah mendapatkan Rahel, tapi harus kerja 7 tahun lagi. 7 tahun lagi. Nah setelah itu apa yang terjadi? Nah apa yang terjadi? Ternyata persaingan antara Lea dan Rahel semakin menajam. Waduh, ternyata dua perempuan yang merupakan kakak adik ini tidak senang antara satu dengan yang lainnya pada saat mereka melihat suaminya bersama dengan saudaranya. Jadi ketika Lea melihat, wah Rahel ini bareng terus dengan Yakub, nggak puas. Rahel juga melihat Lea bareng terus dengan Yakub bareng terus dengan Lea, nggak puas juga. Dan yang menjadi masalah paling utama adalah Rahel lebih disukai, lebih dicintai oleh Yakub. Nah ini dikatakan di dalam ayat 30 ya. Kalau Laban menambah Bilha lagi untuk menjadi budak atau gundiknya Rahel, ayat 30 apa dikatakan? Ya. Kejadian 29 ayat 30, Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat, ayat 31 nih ya, bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungan. Tetapi Rahel mandul. Loh, ini pernyataan yang sangat menarik sebenarnya. Kenapa Tuhan membuka keturunan atau generasi untuk Lea, tapi bukan untuk Rahel? Di tengah favoritisme dari Yakub kepada Rahel. Ternyata Tuhan mempunyai maksud tertentu. Nah ini yang perlu baik-baik kita cerna dan renungkan bersama. Tuhan melihat kita. Ketika Tuhan melihat Lea, dia tahu mana yang harus diberikan pertama, mana yang harus diberikan nanti. Kita tahu Rahel juga memiliki keturunan melalui Yusuf pada akhirnya kan, dan Yusuf menjadi anak kesayangan dari Yakub, bahkan kemudian dia menyelamatkan keluarganya dari tanah Mesir. Tapi Lea sendiri pun memiliki tujuan tertentu dari Tuhan. Ini yang terjadi juga ya pada Sarah dan Hagar, istri-istri dari Abraham. Istri dari Abraham pertama yaitu Sarah, tapi kemudian gundiknya juga menjadi istrinya karena dinikahi dan menghasilkan keturunannya yaitu Ismail. Ishak tetap menjadi keturunan dari Abraham, tapi porsinya Tuhan tentukan sesuai dengan kehendaknya. Bukan berarti Lea jahat karena matanya tidak berseri, bukan berarti Lea juga tidak diperhatikan Tuhan meskipun lebih dicintai oleh Yakub. Tuhan melihat. Dan kalimat Tuhan melihat ini menjadi harapan sebenarnya bagi kita ya. Harapan bagi saudara dan saya. Tuhan itu melihat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meskipun seakan-akan Tuhan tidak melihat kita. Karena kita yang melihat, wah Tuhan kok seperti nggak peduli ya. Tapi Tuhan melihat. Bukan orang lain saja yang melihat kita, tapi Tuhan melihat. Apa yang terjadi? Lea mengandung. Ada 3 anak kemudian. Ruben, Simeon, Lewi. Dan ketika dia melahirkan 3 anak pertama dari Yakub ini, semuanya laki-laki, ternyata pasal 30 kita coba baca ayat yang pertama ya. Pasal Kejadian 30 ayat yang pertama, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ini dia. Disinilah kemudian semakin meruncing persaingan dari Lea dan Rahel. Kalau persaingan antara 2 anak perempuan mungkin seringkali, wah mana makeupku, ya, mana punyaku, barangku dan lain sebagainya. Tapi ini bukan hanya barang yang dipermasalahkan, suami dan juga anak, karena mereka berbagi suami
berbagi keluarga. Dan ini sebenarnya yang tidak diinginkan Tuhan. Ini bukan situasi ideal yang Tuhan kehendaki untuk mereka. Mereka yang memilih jalan ini, tapi Tuhan tetap bekerja dalam caranya mereka. Walaupun Tuhan tidak setuju apa yang dilakukan oleh Yakub, Rahel, dan juga Lea. Bahkan termasuk Laban juga sebagai pamannya Yakub. Yang di sini kita bisa lihat, Rahel sudah mulai mengancam. Padahal Rahel yang paling dicintai kan? Iya, betul. Rahel mengancam, kalau misalnya kamu tidak beri aku anak, aku akan mati. Ternyata Yakub marah. Untuk pertama kalinya Yakub marah kepada orang yang dia cintai. Selama 7 tahun nggak pernah marah tuh kan? Apalagi 14 tahun tidak pernah marah. Tapi bangkitlah amarah dari Yakub. Apa dikatakan? Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Nah ini akukah pengganti Allah? Apa maksudnya dari Yakub mengatakan seperti ini? Arti lain, kok Rahel tidak percaya lagi kepada Tuhan? Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kok kamu menyalahi aku, meminta kepada aku, menuduh aku, dan menyalahkan aku bahwa aku yang menyebabkan kamu tidak bisa melahirkan? Justru dikatakan kan ayat sebelumnya Rahel itu mandul, tapi dibukakan kehamilan atau kandungan Lea oleh Tuhan. Jadi Tuhan memiliki maksud tertentu. Apa yang terjadi kemudian? Kita coba lompat ya ke ayatnya yang ke-14 sampai 15. Kejadian 30 ayat 14 dan 15. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Oke, jadi sebelumnya ini ada Zilpa, ada juga Bilha. Bilha dan Zilpa ini mengandung dan kemudian melahirkan anak bagi Yakub. Ini sebagai obat istilahnya ya, karena gundiknya Lea dan Rahel sama-sama memberikan keturunan. Tapi Rahel sendiri pun belum. Ketika Ruben jalan-jalan, mau menuai dari gandumnya itu, ada buah dudaim. Nah, kalau kita coba search atau gali lebih jauh lagi, apa arti dari buah dudaim ini? Ternyata ada yang mengatakan bahwa hasil dari buah dudaim itu memang untuk obat bagi mereka yang mandul. Obat kalau istilahnya itu afrodisiak. Jadi seperti makanan atau pada zaman kuno itu obat untuk mereka perempuan secara khusus yang tidak dapat memperoleh keturunan. Dan dari buah inilah Rahel mencoba untuk mengais harapan. Dia pikir, saya udah gak punya lagi ini kesempatan untuk peroleh. Kok saya diberikan hal yang sangat berat seperti ini. Saya mau, bukan hanya karena gengsi kepada yang lain ya, pada Lea terlebih, tapi karena dia juga rindu untuk memperoleh anak. Tapi pada saat dia melihat buah dudaim ini kan punyanya Ruben ya. Coba aku mau makan ini supaya aku bisa tertolong. Tapi Lea yang melihat dari jauh ternyata protes. Loh, kamu sudah punya suami, sudah merebut dariku, kok mau merebut juga buah dudaim dari anakku? Rahel kemudian bargain. Awalnya kan Rahel bilang kan, wah nggak boleh nih, pokoknya kamu harus buat aku supaya bisa mengandung, kamu harus buat aku punya anak pada Yakub. Tetapi sekarang Lea yang protes. Nah, inilah kalau misalnya ada banyak sekali kepala di dalam satu keluarga yang tidak bisa menentukan mana keputusan yang bisa dibayangkan ya gimana jadinya Yakub ini sebagai kepala keluarga karena mendengar istri-istrinya. Yang terjadi adalah Rahel bargain. Oke, malam ini kamu boleh tidur dengan Yakub. Karena selama ini Yakub tidur dengan Rahel. Yakub bersama dengan Rahel terus. Padahal yang punya anak adalah Lea. Dan Lea sudah punya 3 anak. Yang terjadi setelahnya apa ya? Ayatnya yang ke-16 dan 17 boleh langsung.
Ayat 16, ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Waduh, jadi Lea ini kalau bisa dikatakan subur ya. Iya. Tidak hanya anak kelima, tapi anak keenam juga. Karena setelah itu ada Isakar, anak kelima, dan Zebulon, anak keenam. Dan ayat 21, sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan yang dinamai juga Dina. Jadi sudah ada 6. Kalau dikatakan 6-0. Aduh, berat ini. Untuk Rahel melihat kondisi seperti ini. Bahkan dikatakan tadi oleh Lea, Yakub engkau ini kusewa. Untuk malam ini menemaniku. Karena dengan anak buah dudaim dari Ruben ini, Rahel sudah mempersilahkan engkau untuk bersama denganku. Ternyata hanya dengan beberapa hari selang waktu mereka berbincang itu, sudah 3 anak lagi keluar. 6 anak yang diperoleh oleh Lea. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Saudara-saudariku, teman-teman sekalian, Yana, kita melihat bahwa Tuhan itu memiliki caranya sendiri. Bukan caranya Yakub, bukan caranya Rahel, bukan juga caranya Lea, tapi caranya dia sendiri. Kita tahu pada akhirnya Rahel tetap memperoleh Yusuf. Tapi dari sini kita bisa melihat kalau Lea itu tetap diperhatikan oleh Tuhan. Lea itu memiliki tujuan tertentu yang Tuhan berikan kepadanya, meskipun di tengah perseteruan, tawar-menawar. Ini sudah seperti dagang ini ya. Kamu kasih apa, aku sewa deh kalau gitu. Padahal ini hubungan keluarga. Dan ini yang menjadi masalah ketika kita berada dalam situasi dunia yang tidak sempurna. Bagi kita, memang cinta itu tidak sempurna. Ya kan ya? Cinta itu tidak sempurna. Keluarga pun tidak sempurna. Hubungan kita sesama itu tidak sempurna. Tapi di tengah ketidaksempurnaan itu, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan bekerja. Dan ketika Tuhan bekerja, proses pembentukan karakter kita itu dibentuk, dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan. Dan kita, sadar atau tidak sadar, kita akan dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya kalau kita berserah kepadanya. Yang terjadi adalah kalau kita berkeras kepada keinginan kita sendiri. Kalau kita berkeras hanya untuk keuntungan kita sendiri. Nah, ini yang terjadi karena mereka ini saling keras-kerasan nih. Saling keras-kerasan. Bahkan ayat 22. Apa yang kemudian kasih karunia Tuhan berikan kepada Rahel. Ayat 22 boleh langsung sampai 24 ya. Oke, benar. Kejadian 30 ayat 22 sampai 24. Lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Oke. Apakah Tuhan lupa dengan Rahel? Karena dikatakan kan, ingatlah Allah akan Rahel. Tuhan tidak pernah lupa. Allah itu tidak pernah melupakan umatnya. Tetapi Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Kenapa harus 6 anak dari Lea dulu lahir, baru kemudian Rahel bisa mengandung? Ini bukan sekadar siapa duluan, siapa yang lebih banyak. Tapi Tuhan tahu porsi masing-masing yang Tuhan berikan kepada keluarga ini. Lea memiliki 6 anak. Tetapi Rahel yang sangat dicintai oleh Yakub. Apa yang menjadi makna dari 6 anak Lea? Kalau misalnya Lea katakan pun pada suaminya, engkau kusewa. Itu kan kalimat bukan berdasarkan cinta, ya, itu berdasarkan perhitungan matematis dan ekonomis gitu kan. Dan ini yang terjadi dalam keluarga Yakub. Memang sesuatu yang adil itu seringkali kita pikirkan, wah kalau kamu dapat 50, aku juga harus dapat 50, ya kan? Yana dapat 100, pendeta juga harus dapat 100. Itu seringkali kita pikirkan. Tapi Tuhan melihat keadilan, proporsionalitas itu lebih dari sekadar itu. Bukan jumlahnya yang sama. Tetapi bagian kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Porsinya sama. Kalau Yana pernah lihat ada gambar itu ya. 3 anak yang sedang pernah lihat ya? Tembok. Ada tembok yang menghalangi, lalu mereka bertiga mencoba untuk melihat di balik tembok itu ya. Dikasih setiap anak ya, let's say mungkin 1 meter. Padahal tinggi mereka berbeda. Ada yang dapat
tingginya 3 meter, tapi kemudian dia hanya dapat 1 meter, dia tetap bisa melihat. Tanpa itu pun dia tetap bisa melihat. Tapi ada anak yang cuma 1 meter tingginya, dapat 1 meter, padahal yang tembok itu lebih daripada itu, dia tidak bisa melihat. Jadi porsinya itu Tuhan tahu mana yang masing-masing terbaik untuk kita. Equality before God itu bukan arti penyeragaman. Equality itu bukan uniformity. Berbeda. Equality adalah sesuai dengan proporsinya masing-masing. Dan Tuhan bekerja melalui Rahel dan Lea. Termasuk Lea. Dan apa yang kita bisa pelajari lebih jauh tentang Lea, kita coba lihat di kesimpulan nanti. Wah ini, aku tuh sampai lumayan amazed karena banyak, ternyata ini kan sebetulnya cerita anak-anak yang sudah sering terus-menerus kita dengar. Tapi ternyata pelajarannya masih sangat relevan untuk kita hidupkan di kehidupan kita saat ini. Nah, sayangnya nih kita sudah harus memasuki kesimpulan. Dan yang pastinya kesimpulan juga banyak pesan-pesan yang luar biasa yang bisa kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Faithful. Balik lagi di Faithful, What's on Your Mind. Pendeta, kita udah di kesimpulan nih, Pendeta. Walaupun ceritanya nih sudah banyak lah, kita sering sekali dengar. Cuman pasti masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita Lea dan Rahel ini. Kalau dari aku pribadi ya, Pendeta, dari aku dulu nih. Cerita tentang Lea ini, aku mau angkat lagi seperti yang Pendeta bilang tadi. Bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu melihat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari yang penuh pergumulan, penuh pencobaan. Kadang justru kita mungkin suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Apalagi ini ya, anak-anak muda ya, krisis quarter life crisis ya katanya. Kadang suka di-trigger atau suka jadi ada karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Dan tenang, dari cerita Lea dan Rahel ini, bukan cuma Lea, tapi Rahel juga, Tuhan perhatikan di dalam kesengsaraan kita, itu Tuhan ada bersama-sama dengan kita, dan Tuhan mempunyai waktunya sendiri. Jadi jangan pernah takut, kita harus selalu berserah kepada Tuhan, dan pastinya Tuhan akan memberikan keadilan di dalam kehidupan kita. Kalau dari aku itu, luar biasa. Ini sebagai perempuan ya. Sebagai perempuan, apalagi Lea dan Rahel nih, kita mempunyai banyak peran sebetulnya di dalam kehidupan kita ini. Lea dan Rahel ini kan ibu dari tokoh-tokoh Alkitab yang nantinya akan menjadi besar. Jadi teman-teman wanitaku jangan biasanya kalau galau tuh cewek-cewek suka lama, Pendeta, suka lama. Jadi jangan, ingat bahwa Tuhan melihat kondisi kita dalam kondisi apapun. Dan kita bisa lihat juga cerita ini dari sisi manusiawinya ya. Kita pikir, wah harusnya kan aku begini, harusnya Lea kan begini. Tapi ternyata dari sisi manusia, kalau kita berada di posisi mereka, saya nggak yakin kita akan melakukan hal yang berbeda. Gitu. Betul. Ya kan? Kita akan berjuang untuk diri kita sendiri. Kita harus memegang teguh, kalau bisa dibilang harga diri gitu. Betul. Harga diri kita sampai kapanpun kita. Lea kan nggak mau dipermainkan juga gitu. Rahel juga nggak mau dipermainkan. Rahel mau untuk tetap memiliki keturunan. Lea pun tidak mau disaingi oleh Lea terus gitu, sama Rahel terus ya. Jadi mereka berdua ini saling bersaing untuk mempertahankan hak masing-masing. Tapi yang jadi masalah adalah, saudara-saudariku, kalau kita tidak melihat dari angle Tuhan, maka kita hanya menonjolkan diri kita. Dari sisi manusiawi kita perlu mendekatkan diri dari sisi apa yang Tuhan inginkan juga. Dan kalau kita belajar tentang Lea, apa yang bisa kita pelajari dari sosok Lea? Tentu kita banyak mendengar tentang Rahel, tentang Yakub, tentang Laban juga, dan orang-orang yang lain di cerita ini. Tapi kalau kita lihat khususnya tentang Lea adalah ibu dari Lewi. Siapa Lewi itu? Dia adalah anak Yakub yang kemudian keturunannya menjadi imam pilihan Tuhan. Dan apa yang bisa kita bayangkan? Apakah mungkin jika Lewi dipilih menjadi suku imam para orang Israel tanpa pengaruh dari ibunya?
Saya rasa tidak mungkin itu akan terjadi. Apakah dengan pengaruh positif dari ibunya, maka Lewi kemudian bertumbuh, berkembang, dan menjadi besar sebagai salah satu anak yang kemudian dipilih, dan kemudian suku besar yang dipilih Tuhan untuk menjadi imam perantara dari Tuhan dan juga manusia. Tidak hanya Lewi, tapi juga Yehuda. Ya kan? Yehuda adalah anak dari dari Lea, bukan dari Rahel, dan juga Yakub, yang kemudian dipilih untuk menjadi garis keturunan Yesus Kristus, Mesias itu sendiri. Jadi Lea di sini memiliki peran dan posisi yang penting sebagai istri dari Yakub. Yang sering kita lupa, yang sering kita tidak lihat apa yang menjadi pengaruh bukan hanya hari ini, tapi kemudian di hari-hari mendatang di kehidupan bangsa Israel. Karena kita tahu bangsa Israel itu berasal dari keturunan Yakub. Yakub itu kemudian diubah namanya menjadi Israel. Dan Lea sebagai salah satu istri dari Yakub memiliki peran yang sangat penting. Meskipun Lea kemudian meninggal lebih dahulu, Lea meninggal kemudian setelah Rahel meninggal ya, karena Rahel sakit dan kemudian meninggal lebih dulu kan. Tapi Lea yang menemani Yakub bahkan ketika Yusuf itu hilang. Ya kan? Lea yang menemani Yakub, dan Lea juga yang tetap bersama dengan Yakub meskipun dia tahu dia bukan cinta pertamanya Yakub. Wah, ini cinta yang sangat dramatis ya. Nah, dan ini cinta yang melebihi akal manusia, dan harapannya kita juga bisa memperoleh cinta seperti itu bersama dengan Tuhan. Ini pendeta pelajaran yang luar biasa. Pendeta boleh doakan? Kita berdoa ya, dan semoga pelajaran ini dapat menjadi manfaat dan berkat bagi kita. Kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih kami telah belajar sekali lagi melalui firman-Mu, tokoh yang bernama Lea. Kami percaya melalui sisi lain dari cerita ini kami disegarkan, diingatkan, bahkan kemudian dimotivasi lebih lagi untuk mengikuti kehendak Tuhan dan memiliki cinta yang meskipun tidak sesuai dengan keinginan kami, tapi sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami ya Tuhan untuk menjalani hidup kami, untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan-Mu, dengan kehendak Tuhan saja. Dan pada akhirnya kami dapat melihat kesimpulan kehidupan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah saudara-saudari yang telah menyaksikan tayangan ini, agar dapat selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Mohon ampun dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk pelajaran yang luar biasa. Terima kasih Ana. Lagi-lagi, nah ini sampai di sini saja episode kita kali ini. Lagi-lagi kita mau ingetin kepada teman-teman semua, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika ada permohonan doa atau tokoh yang teman-teman ingin request secara khusus ya pendeta. Dan kita akan ketemu di episode selanjutnya di Facebook, tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Shalom. Tuhan memberkati.